Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Pokok-pokok warkata gereja hari ini, Minggu 2 Oktober 2022 sebagai berikut. Pelayanan baptis anak. Majelis GKJ Jakarta akan menyalayankan baptis anak pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat bagi Elzira Amelia Sambudi, Putri Bapak Sri Wahyono Sambudi Daryatno dan Ibu Rismawati Sidaputar dari kelompok Kebon Kelapa Penetua Agus Budiono. Pertukaran pelayanan ibadah GKJ Klasis Jakarta bagian Timur. Pada hari Minggu 9 Oktober 2002, Bappekas 18 GKJ Klasis Jakarta bagian Timur akan melaksanakan pertukaran pelayanan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Pertama, GKJ Jakarta mengutus 1. Penetua Mariano, Diakan Teguh Trisantoso, Penetua Joni Siswanto, Diakan Maria Eti, dan Penetua Ken Larasati GKJ Gandaria jam 8 waktu Indonesia Barat. Kedua, Penetua Ernanto Prabowo, Penetua Trika Wahyuni, Penetua Kristanto Purwosunu, Diaken Diah Konsepsiani, Penetua Anatri Yulianti, Penetua Panamudia Harjito, GKJ Bekasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. GKJ Jakarta menerima, pertama, Penetua Kris Handono, Penetua Tony Sondak, dan Penetua Suratmi dari GKJ Bekasi Timur jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Penetua dan Diaken dari GKJ Bekasi jam 9 waktu Indonesia Barat. Warga baru. Majelis GKJ Jakarta telah menerima warga baru berdasarkan surat pindah atau atestasi dari pertama, GKJ Manahan Surakarta bagi anak Xavier Vito Dinanto dan anak Keisha Putri Dinanto. Kelompok Marenco, Penetua Prayogi Hendratno. Kedua, GKPS Getsemani Seigalu, Resort Pekanbaru, bagi Bapak Galuh Dwi Nugroho beserta istri, Sere Intan Angelina Sinaga, dan seorang anak, Sasi Elora Nugroho. Dari kelompok Pondok Bambu, Penetua Nono Sujudiono dan Penetua Wahyu Nugroho. Ketiga, GKJ Margo Yudon, Surakarta, bagi Ibu Diaksi Satwi Kaningrum, dari kelompok Pondok Bambu, Penetua Nono Sujudiono dan Penetua Wahyu Nugroho. Selamat bergabung dan mengambil bagian dalam kehidupan bergereja di GKJ Jakarta. Persembahan melalui barcode. Dengan ini kami informasikan kepada jemaat bahwa scan barcode GKJ Jakarta sudah dapat digunakan kembali karena gangguan atau kendala sudah diperbaiki. Laporan persembahan pendidikan Salah Tech University atau Universitas Kristen Surakarta. Majelis GKJ Jakarta mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang sudah memberikan dana persembahan pendidikan Universitas Kristen Surakarta. Laporan keuangan dapat dilihat di Warta Gereja Cetak. Partisipasi jemaat tetap diharapkan. Berikut kita saksikan informasi bulan keluarga.
Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Suprihartati MTH. Terima kasih dan selamat beribadah. Aku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kehendaki ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, marilah kita mendasari ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu. Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Silakan duduk. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu
Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami mengundang saudara-saudara untuk berdiri untuk menerima amanat hidup baru.
Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat 17. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamai, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar maha mulia lahir dari Maha-Maha, murka dan siap kehendak, hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan.
Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur pada Allah. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 137. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau,
hai Yerusalem. Biarlah menjadi kering tangan kananku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bacaan kedua, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru.
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 hingga ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 5 hingga ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makanan bagiku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun yang di rumah. Hari ini saya merasa bahagia. Rasanya senang. Apakah saudara-saudara juga bahagia? Saudara senang? Bapak Ibu anggota majelis senang hari ini? Wah, senangnya semangat sekali. Apa yang membuat senang? Apa yang membuat bahagia? Banyak jemaatnya katanya. Banyak umatnya yang hadir. Para penyambut umat mungkin mengatakan, sekarang nih baru kerja gitu ya. Sekarang nih baru berfungsi, saya bertugas sebagai penyambut umat. Kemarin-kemarin ya mau duduk di mana aja, banyak kursi yang kosong gitu. Sekarang
Ini kita ada perayaan. Yang pertama Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Yang kedua Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Yang ketiga Hari Batik. Nah, makanya anggota majelisnya pada pakai batik ini hari ini. Tidak pakai jas. Mungkin Bapak Ibu, ini perjamuan kok majelisnya nggak pakai jas. Ini modal apa lagi nih GKJ Jakarta? Karena mau memperingati juga Hari Batik. Nah, saya bilang saya nggak punya toga batik. Jadinya ya toganya nggak batik. Tadinya saya bilang di majelis kalau boleh saya pakai daster batik gitu ya. Pengganti toga batik. Saudara-saudara, semoga tidak hanya hari ini karena ada perayaan-perayaan, tetapi minggu-minggu seterusnya semakin dipenuhi lagi ruang ibadah ini. Saudara-saudara yang di rumah jangan khawatir untuk datang bersama-sama beribadah karena kita tetap menjaga protokol kesehatan. Saudara-saudara, kita bahagia, kita senang, tetapi bacaan-bacaan kita kayaknya penuh dengan air mata. Dari bacaan pertamanya saja sudah ratapan gitu ya, dari kitab ratapan. Mazmurnya tadi juga menyedihkan. 2 Timotiusnya Paulus mengatakan bagaimana melihat Timotius bercucuran air mata. Bicaranya soal penderitaan dan penderitaan. Makanya temanya berapa lama lagi Tuhan kita pandemi gitu ya. Selama pandemi mungkin kita juga bertanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya boleh ke gereja. Puji Tuhan kita sudah boleh ke gereja sekarang. Saudara-saudara, bagaimana kita mau menjelaskan tentang penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini? Ketika bencana alam terjadi, maka ada saja yang mengatakan Tuhan sedang menghukum daerah itu, daerah yang terkena bencana gitu ya. Waktu Jogja terkena gempa, orang mengatakan habis masih banyak yang nyimpen keris sih di sana, bukan cuma disimpan gitu, kerisnya masih dimandiin, dibersihkan gitu ya, masih bakar dupa segala macam. Ketika Aceh ada tsunami, ya habis banyak sih yang punya ladang ganja di sana. Ada saja perkataan-perkataan yang menunjukkan sepertinya itu hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa, karena kesalahan yang terjadi di daerah itu. Ketika kita kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau ada orang yang kena sakit dan tidak sembuh-sembuh, mungkin kita memanjatkan doa dengan pengakuan dosa. Tuhan, aku memang berdosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni aku Tuhan. Memang kemarin-kemarin aku malas ke gereja, aku gak baca Alkitab, aku gak rajin berdoa. Sekarang aku kan sudah bertobat Tuhan, aku mau baca Alkitab tapi kok gak sembuh-sembuh juga sakitnya. Atau orang lain yang kena musibah, orang lain yang mengalami penderitaan, lalu kita mengatakan ya mungkin masa lalunya itu ada hal yang belum selesai, ada yang belum beres. Seolah-olah penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan yang memang sudah sewajarnya, sudah selayaknya diterima oleh orang atau daerah tersebut. Saudara-saudara, bacaan-bacaan Alkitab minggu ini bercerita tentang penderitaan. Namun kita diajak untuk memahami makna penderitaan tersebut dengan benar. Penderitaan yang pertama dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan adalah salah satu tulisan yang paling tragis, paling menyedihkan dalam Alkitab. Namanya saja Ratapan, isinya ratapan. Ratapan mengisahkan betapa menyedihkannya umat yang membelakangi Tuhan Allah Israel. Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang menurut tradisi gereja ia melihat penderitaan umat Allah sebagai hukuman dari Allah karena membelakangi Allah. Karena mereka berpikir, oh tidak perlu lagi Allah Israel, kami sudah hidup bahagia dan kami melihat bangsa lain gak menyembah Allah Israel, maka mereka juga ikut-ikutan tidak menyembah Allah Israel. Yeremia sangat berduka melihat betapa besar dosa Yerusalem dan betapa mengerikan hukuman Allah itu. Kalau kita membaca tadi dalam kitab Ratapan,
Sion atau Yerusalem itu menjadi sunyi, sepi. Tidak ada teman yang mau mendekati. Mungkin saudara-saudara pernah mengalami itu ketika saudara dikatakan sudah berbuat dosa, berbuat kesalahan, saudara dihakimi, berbuat salah, dan semua orang meninggalkan saudara. Tidak ada lagi teman, sendirian, menanggung beban itu sendirian. Karena orang menganggap bahwa dia sudah berdosa, dia sudah berbuat salah, jangan deket-deket, nanti kita dianggap mendukung kesalahannya. Ratapan Nabi Yeremia adalah doa atau seruan dari hati yang hancur dan pedih yang mengharapkan kasih setia Tuhan. Doa ini disampaikan dalam kondisi umat yang berdosa. Dosa yang pertama adalah karena umat Allah ini telah meninggalkan Allah. Bukan karena tidak tahu ada Allah, melainkan karena menganggap Allah sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan mereka. Buat apa berdoa? Saya pernah bertanya pada katekisan, kalau teman-teman atau anak-anak mau ujian, apa yang membuat anak-anak itu bisa mengerjakan soal? Berdoa atau belajar? Berdoa aja, berdoa, nggak usah belajar. Berdoa, Tuhan aku besok mau ujian, tolong Tuhan aku supaya bisa mengerjakan. Aku percaya bahwa Engkau menyertai aku. Aku percaya bahwa Engkau akan memberikan pengetahuan sehingga aku bisa menuliskan. Roh Kudus bekerja dalam diriku. Berdoa aja. Bisa mengerjakan? Enggak. Tapi nggak usah berdoa, belajar aja. Belajar yang tekun. Belajar sampai bisa hafal luar kepala. Bisa mengerjakan soal-soal ujian? Bisa. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Allah sudah tidak relevan lagi. Jangan-jangan sekarang kita juga begitu ya. Kita lebih mengatakan kepada anak-anak kita kalau besok Senin mau ujian, udah gak usah ke gereja, belajar aja di rumah. Nanti kamu ke gereja gak langsung pulang, ketemu teman-teman ngobrol dan segala macam. Di rumah aja belajar, besok mau ujian. Allah sudah tidak relevan lagi. Yang kedua, dosa yang kedua adalah umat Allah tidak mau mendengar dan mempercayai firman yang keluar dari mulut Allah melalui para nabinya. Kan Allah bilang, berdoa dan bekerja. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Jadi jangan cuma berdoa, ya ketok. Berdoa ya belajar. Tapi itu tidak didengar. Firman Allah tidak lagi didengar. Dosa yang ketiga, umat Allah mengalihkan kepercayaan mereka kepada objek yang bukan Tuhan Allah. Apa objeknya? Ya seperti politik, dan melihat sekutu politik dari negara lain. Objeknya sekarang gadget gitu ya, zaman kita sekarang. Ke gereja nggak apa-apa, nggak bawa Alkitabnya ada di gadget gitu kan. Akibatnya murka Tuhan Allah datang kepada mereka. Dan seperti inilah jeritan ratapan yang disampaikan oleh Yeremia. Karena Yeremia sudah mengingatkan tetapi mereka tidak mau bertobat. Sehingga bangsa Israel mengalami penderitaan karena dosa. Memang karena dosa. Dan Allah mendatangkan hukuman agar bangsa Israel menyadari bahwa saya berbuat salah sehingga saya dihukum. Kita kan kepada anak-anak juga begitu kan, memberikan hukuman bukan supaya anak kita menderita, tetapi supaya anak kita sadar bahwa ia sudah melakukan kesalahan, lalu ia mengatakan, ya saya gak akan melakukan lagi, bertobat. Itu yang diharapkan oleh Allah. Penderitaan berikutnya adalah penderitaan yang dialami oleh Paulus. Surat 2 Timotius ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Paulus. Pada saat itu Paulus sedang dalam penjara di kota Roma. Di dalam penjara inilah Paulus merasakan penderitaan karena diperlakukan sebagai penjahat. Ia ditinggalkan oleh banyak sahabatnya. Ia menyadari bahwa pelayanannya akan segera berakhir dan waktu kematiannya sudah dekat.
Oleh karena itu, Paulus menulis surat kepada Timotius dengan tujuan agar Timotius senantiasa memelihara Injil, tetap memberitakan Injil, kuat menanggung penderitaan dan setia menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Saudara-saudara, apakah Paulus melakukan perbuatan yang menimbulkan murka Tuhan Allah sehingga ia mengalami penderitaan yang demikian berat? Apakah Paulus dipenjara karena ia mengeraskan hati dalam dosa dan tidak mau bertobat sehingga Tuhan menghukumnya? Tentu kita tahu bahwa Paulus mengalami penderitaan justru karena melakukan misi Allah, yaitu memberitakan Injil. Untuk itulah menjelang kematiannya ia memberikan kekuatan dan semangat kepada Timotius agar jangan mudah menyerah ketika menghadapi penderitaan karena mengabarkan Injil. Paulus mengalami penderitaan karena orang-orang yang tidak senang dengan Paulus. Karena berita yang disampaikan oleh Paulus, mereka tidak percaya dan tidak mau menerima keselamatan yang disampaikan oleh Paulus. Mungkin kita juga pernah mengalami penderitaan seperti Paulus. Ketika kita harus berkata benar, ketika kita harus membela yang benar, kita justru dibenci, disingkirkan, bahkan kita difitnah. Penderitaan enggak? Penderitaan. Tapi apakah itu hukuman karena kesalahan kita? Bukan. Mana mungkin berbuat benar kok dihukum Allah? Tetapi mengapa Tuhan biarkan Paulus dan kita ketika melakukan hal yang benar itu menderita? Paulus katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, tidak selamanya penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Bahkan dalam teologi Perjanjian Baru, tubuh dan darah Yesus telah membebaskan kita dari hukuman hingga pada akhir Tuhan nanti. Ketika kita diperhadapkan pada pengadilan Tuhan, barulah di situ hukuman dinyatakan. Untuk itulah Paulus berpesan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta yang indah itu adalah keselamatan. Untuk itulah pokok-pokok ajaran GKJ mengatakan tugas kita adalah memelihara keselamatan, seperti yang Paulus katakan, peliharalah harta yang indah itu. Kisah penderitaan yang lain adalah dari pengajaran Yesus melalui Injil Lukas. Perikop dari yang kita baca dan dengar tadi berisi pengajaran Yesus tentang iman sebesar biji sesawi dan tentang kesiapsediaan atau ketaatan seorang hamba dalam melakukan tugasnya. Saudara-saudara, para murid memiliki pemahaman untuk bisa menjadi seorang yang sungguh-sungguh beriman, maka ia haruslah seorang yang peka terhadap dosa dan bersedia mengampuni orang lain. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan iman yang besar. Benar tidak? Kita mau mengampuni kesalahan orang, mau memaafkan kesalahan orang, itu dibutuhkan iman yang besar. Butuh kekuatan yang besar. Pernahkah saudara mengalami betapa sulitnya untuk memaafkan kesalahan seseorang? Kita tahu, kita sadar, kita mendengar kata Alkitab bahwa orang Kristen harus bisa memaafkan. Bahkan kalau ditampar pipir yang satu, kita harus memberikan pipi yang lain. Kita tahu itu. Tapi rasanya sulit untuk saya mengatakan, ya saya memaafkanmu dengan tulus. Mungkin kita memaafkan, ya udah saya maafin dengan duka dan paksa. Iya deh saya maafin.
Bukankah ini sebuah penderitaan ketika kita harus memaafkan seseorang yang begitu melukai hati kita? Maka para murid bertanya, butuh iman sebesar apa untuk bisa memaafkan atau mengampuni? Tetapi Tuhan memberikan pengajaran yang berbeda. Bagi Tuhan Yesus, hal yang penting bukan masalah besar kecilnya iman, melainkan bagaimana iman itu diwujudkan, dilakukan. Sebesar apapun tantangan dan rintangan akan teratasi jika para murid sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan yang diwujudkan. Ya, saya memaafkan saudara. Ya udah, saya maafkan kamu. Saya sudah memaafkan, saya sudah melupakan. Tapi kalau ketemu ya masih gitu, lebih baik saya nggak ketemu deh. Lebih baik saya menghindar deh. Tidak diwujudkan. Sama halnya ketika mengatakan saya mengasihi Yesus, saya percaya kepada Yesus, tapi tidak diwujudkan iman percaya itu. Itu yang bagi Yesus itu yang lebih penting, itu yang jauh lebih penting daripada mau mengukur besaran iman. Iman juga dinyatakan dalam pelayanan, wujudnya diwujudkan dalam pelayanan. Pada zaman itu ketika Yesus mengatakan hal ini, seorang hamba memiliki tanggung jawab atas banyak hal. Bekerja di ladang, menjaga dan mengembalakan ternak, menyiapkan makanan bagi tuannya. Pekerjaannya seolah-olah tidak pernah habis. Tuhan Yesus sendiri memberikan gambaran seorang hamba yang menyiapkan makanan bagi tuannya. Si hamba tidak boleh makan sampai tuannya selesai. Dia juga tidak mendapatkan ucapan terima kasih terhadap apa yang sudah dilakukannya. Apakah kita bisa komplain gitu? Apakah seorang hamba bisa komplain kalau dia sudah menata, menyiapkan, silakan makan Tuhan, lalu tuannya makan, dia akan bilang, kok Tuhan gak terima kasih? Mungkin kita kepada suami bisa bilang gitu ya, udah dimasakin, udah disiapin, masa gak bilang terima kasih? Tapi seorang hamba tidak bisa. Ya dia harus menerima. Sang Tuhan punya hak untuk ditaati dan tidak punya kewajiban untuk berterima kasih. Apakah itu bukan sebuah penderitaan untuk menerima kenyataan bahwa ia bekerja keras tapi tidak ada ucapan terima kasih? Ya ucapan terima kasihnya gajiannya tiap bulan. Murid yang mentaati kehendak Kristus dalam hal mengampuni tidak perlu merasa diri hebat. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosa manusia, karena kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Yesus berpesan kepada kita, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Stola ini tanda bahwa para anggota majelis sedang melakukan tugas sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan apa yang harus dilakukan. Kalau habis mengantar umat silakan duduk, umatnya nggak bilang terima kasih, udah dikasih tahu tempat yang kosong. Ya nggak usah marah, nggak usah sakit hati. Udah dikasih tahu, udah dianterin, nggak terima kasih. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudara, hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia dan hari pengabaran Injil di dunia, di Indonesia. Melalui perjamuan kudus atau sakramen perjamuan kudus, istilah yang dipakai oleh GKJ, kita diajak untuk mengingat bahwa ada begitu banyak gereja yang beragam denominasi dan latar belakang. Namun sesungguhnya kita mengimani bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan menjadi lambang persekutuan gereja-gereja sebagai satu tubuh Kristus dengan banyak anggota. Dan Kristus kepalanya. Anggur dalam cawan menjadi lambang gereja-gereja siap dan senantiasa bersedia menerima penderitaan karena pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja. Hari pekabaran Injil di Indonesia mengajak kita untuk mengingat bahwa tidak mudah melakukan pekabaran Injil.
sejak pada masa gereja mula-mula hingga kini, tetap menghadapi tantangan di dalam melakukan pengabaran Injil. Tapi gereja-gereja tidak pernah berhenti untuk terus melakukannya. Berapa lama lagi Tuhan kita harus terus mengabarkan Injil? Berapa lama lagi Tuhan kita masih harus menghadapi penderitaan-penderitaan dalam dunia ini, tapi bukan sebagai hukuman dari Tuhan, melainkan untuk menguatkan iman kita. Berapa lama lagi Tuhan? Marilah kita terus memelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Itu yang lebih penting. Peliharalah harta yang berharga sampai pada hari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk saudara-saudara yang beribadah di gedung gereja ini dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan altar. Dan untuk saudara-saudara yang beribadah di rumah dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Gereja Kristen Jawa Jakarta. Atau dapat juga dengan cara melakukan scan bar QR Code. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah yang aku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada kami hingga saat ini. Terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini sebagai ucapan syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk menjadikan hidup dan karya kami dimanapun kami berada, untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dan tolonglah kami yang mengelola persembahan ini untuk dapat mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami telah berdoa. Amin. Dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan tetap berdiri, mari kita mengikrarkan kembali pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni
jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang meluputkan kami dari cengkeraman dosa dan maut. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru yang penuh sukacita, serta memuji nama-Mu di dunia. Dengarkanlah doa kami yang mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan sebagai Raja semesta alam. Kami saat ini hendak menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau menjenguk mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kekuatan di dalam iman percaya mereka. Percaya bahwa Engkau tetap mengasihi mereka dan sakit penyakit yang dideritanya bukanlah hukuman yang Engkau berikan kepada mereka, tetapi ujian untuk menguatkan iman percaya mereka. Engkau berkenan atas sakit penyakit yang mereka derita untuk lebih menguatkan iman percaya mereka. Biar Engkau juga berkati segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Engkau pakai itu sebagai sarana untuk kesembuhan yang datangnya dari-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang menjaga dan merawatnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesabaran dan ketulusan di dalam menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami di ruang ibadah ini, dengan segala kendala dan keterbatasan, Tuhan, kami percaya bahwa saudara-saudara kami sesungguhnya memiliki kerinduan untuk hadir bersama-sama dengan kami di ruang ibadah ini. Untuk itu ya Tuhan, Engkau mau menolong saudara-saudara kami, agar mereka juga nanti pada saatnya dapat bersama-sama dengan kami beribadah di ruang ibadah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, gereja-gereja di dunia yang saat ini dipersatukan melalui perayaan perjamuan kudus, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Engkau dengan banyak anggota dan Kristus sebagai kepalanya. Biarlah Tuhan mau menolong kami agar kami dalam keragaman denominasi gereja, kami tidak saling menghakimi dan saling menyombongkan diri, tetapi kami justru saling bersatu hati di dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang masih mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan, gereja-gereja yang belum dapat beribadah seperti yang kami lakukan saat ini karena lingkungan tidak mengizinkan, gereja-gereja yang belum mendapatkan izin untuk membangun gedung gereja. Tuhan berkati agar mereka tidak menjadi putus asa, mereka tetap terus beribadah dan melakukan kegiatan pelayanan untuk memberitakan Injil. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di Indonesia khususnya. Tuhan mau tolong kami secara pribadi, secara persekutuan, di dalam kehidupan bergereja, agar kehidupan kami boleh menjadi Injil yang terbuka. Setiap pikiran, tutur kata, dan perilaku kami merupakan wujud iman percaya kami untuk mengabarkan kabar sukacita
mengabarkan Injil di Indonesia ini. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Biarlah Tuhan mau menolong negeri kami agar boleh menjadi negeri yang senantiasa hidup berupaya untuk mengedepankan damai sejahtera hadir di negeri kami ini. Berkati para pemimpin negeri kami, berikan hikmat kepada mereka, hikmat yang dari Engkau, agar mereka hanya takut kepadamu di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri untuk menerima pengutusan dari Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.